Selamat datang di praktikum algoritma pemrograman modul 6 tentang subprogram. Jadi mungkin singkat aja. Subprogram itu apa? Subprogram itu sesuai namanya dia adalah sub dari sebuah program atau kayak bagian kecil dari program utamanya gitu ya. Eh, Terus maksudnya dibagi-bagi program ini buat apa sih? Jadi kan makin makin advance nanti program yang kita buat, makin gede programnya, otomatis codingan programnya bisa jadi akan semakin banyak dan bisa dalam satu file gitu ya. Dalam satu file yang sama gitu ada banyak ratusan atau bahkan ribuan baris codingan gitu ya. Eh, Makanya supaya supaya codingan itu lebih mudah untuk di eh, interpretasi ya gitu, karena ada kemungkinan kita nggak hanya kerja sendirian ketika bikin program gitu kan. Jadi kita bisa kategoriin eh, source code, bagian-bagian codingan tertentu yang kira-kira punya maksud tujuan yang sama, itu kita pisahkan sebagai jadi subprogram tertentu. Nah, dan benefitnya lagi kalau misal udah dia dijadiin subprogram ini, kita bisa lakuin perintah yang sama, katakanlah subprogram untuk misalnya menghapus data gitu. Kita bisa buat satu kali aja satu subprogram itu, dan kita bisa pakai berkali-kali, hanya tinggal dipanggil tanpa harus mengulang codingan untuk menghapus data yang sama seperti itu. Oke, di Golang sendiri ada dua jenis subprogram utama yang harus diingat ya. Subprogram itu fungsi dan prosedur, sama sih di bahasa pemrogramannya juga seperti itu. Nah, jadi kalau mudahnya fungsi itu akan selalu mengembalikan nilai. Ada kata kuncinya namanya return, keywordnya. Dia pasti selalu mengembalikan sesuatu dengan keyword return gitu. Kalau prosedur dia bisa juga mengembalikan nilai, tapi nggak harus. Dia bisa aja kayak jalanin sesuatu gitu, tanpa harus mengembalikan sesuatu apapun seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke jurnal. Nomor satu ada soal dengan nama kalkulator. Kalkulator, let's go. Min, parameter, min. Oke, nah jadi di program kalkulator ini eh, kita kita disuruh untuk mengkonversi hmm, nilai ini A B C D. eh, dari inputan ini kita disuruh keluarin output permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi dari A B dan A C dan B D kayak gitu ya. Rumus permutasi dan kombinasinya ada di sini. Nah, untuk mengerjakan soal subprogram kayak gini, sebenarnya kita bisa fokus ke prosedur atau fungsi yang harus ada dulu gitu. Karena untuk kita istilahnya mau ngerjain atau ngoding main programnya itu, ya kita harus punya function atau prosedurnya dulu gitu. Soalnya karena main programnya itu pasti akan memanfaatkan prosedur ataupun fungsi yang udah didefinisikan sebelumnya kayak gitu ya. Dan urutannya dari atas ke bawah, karena dari bisa aja fungsi atau prosedur yang di bawah ini juga memanfaatkan prosedur atau fungsi yang ada di sebelum-sebelumnya di atasnya kayak gitu ya. Jadi misalnya kita mulai dari find factorial dulu. Di luar function main ya. Jadi walaupun ini prosedur, kan ada fungsi dan prosedur, tapi tetap keywordnya kalau digolang dua-duanya itu pakai function di depannya gitu ya. Terus nama function atau nama prosedurnya find factorial kayak gitu ya. Terus parameternya dia ada apa aja nih? Ada n integer dan result integer gitu. N int dan result integer juga kan gitu. Tapi di sini kita lihat integer ini tipe tipe parameternya apa? Oh, dia input doang, berarti di sini kayak gini doang. Kalau dia input output, di sini harus kita kasih bintang kayak gini. Oke. Entah itu input output ataupun output doang, intinya kalau ada output berarti di sini ada dikasih bintang kayak gitu ya. Terus masuk ke dalam body prosedurnya langsung. Nah, prosedur find factorial ini ngapain nih? Udah ada keterangannya kan. Eh, kita mau terdefinisi bilangan bulan asi n gitu. Jadi ini udah ada nilainya nih n gitu. Terus ketika n-nya n positif gitu, lebih dari sama dengan 0. Terus ketika find factorial ini selesai dijalankan, dia bilang apa, ini kan initial state dan final state gitu kan. Initial ketika baru mulai
isinya apa aja. Oh, n-nya udah berisi kayak gitu. Final state-nya ketika prosedurnya udah selesai di run, dia bilang dia mau result berisi hasil dari n faktorial. Jadi kita dikasih n nih, n-nya ada dari sini gitu. Terus disediain penampung result kosong gitu. Nah, di sini kerjain buat mencari faktorial dari n, dan kalau udah dapet simpan di dalam result kayak gitu ya. Faktorial dari n gitu kan. Faktorial itu kan berarti misalnya n-nya 5 gitu. Berarti kan faktorialnya itu berarti 1 kali 2 kali 3 sampai 5 gitu ya. Berarti polanya kita harus looping sebanyak n gitu. Udah kita langsung cover aja. Dari enaknya jangan dari 0 gitu, dari 1 karena kita mau 1 dikali 2 dikali 3 gitu kan. Sampai n berarti sampai sama dengan kan gitu. Nah, terus kita mau ada yang harus dikalikan dengan i kan gitu. Nanti i-nya kan bakal jadi 1, 2, 3. Nah, harus ada kita simpan dulu namanya, katakanlah variabel si f faktorial gitu. F-nya int kita mulai dari 1. Jadi f ini bakal dikali i. I-nya kan bakal nambah terus f dikali 1, 1 dikali 1, 1 gitu kan. Oke, 1. Nanti kan i-nya jadi 2. F dikali 2, 1 kali 2, 2. Terus nanti jadi 2, 2 kali 3, 6. Terus jadi 6 dikali 4, kayak gitu seterusnya. Dan makanya karena ini udah F-nya dari 1, sebenarnya ini kita bisa langsung I-nya dari 2 aja. Jadi kayak gini. F sama dengan F dikali 2. Jadi kan waktu baru mulai ya F-nya 1 gitu kan. 1 dikali 2, 2. Nanti F-nya sekarang jadi 2. Ketika udah jadi 2 kan bakal ngulang lagi nih. I-nya udah jadi 3, jadi pas 2 kali 3. Terus 3 kali 2 dikali 3 lagi, terus nanti dikali 4 lagi, dikali 6 gitu seterusnya sampai n gitu ya, dikali dengan n. Nah, ketika for ini selesai dijalankan, harusnya f-nya ini udah berisi dari faktorial dari si n gitu ya. Tapi kita belum simpen dalam result ya kan. Ya udah, berarti langsung aja result sama dengan n. Nah, tapi karena di sini result ini adalah tipe parameternya dia output, pass by reference ya kalau nggak salah. Jadi sini dikasih dan kayak gini. Bintang kayak gini. Jadi kalau di sini ada bintang ya, di parameternya dia bintang, dia tipe datanya output. Jadi setiap kali dipakai di dalam body prosedurnya, dia harus ketika dipanggil kasih bintang di awal nama variabelnya gitu ya. Oke, find factorial udah jadi. Berikutnya kita butuh permutation function, permutation gitu kan. Dia butuh nr int. Udah, ini nr int langsung aja. Karena ini di fungsi semuanya parameternya sama, yang nggak ada parameter input, nggak ada parameter output, jadi nggak ada bintang-bintangan. Nah, karena dua-duanya ini tipenya integer, jadi bisa langsung n, r int langsung gitu aja, nggak perlu n int r int, nggak perlu kayak gitu. Nah, ingat tadi kan kata kuncinya fungsi itu bakal selalu mengembalikan sesuatu kan. Kembalian itu kan kita harus tahu tipe data yang dikembalikan itu apa kan gitu. Nah, harus didefinisin dari awal. Di sini dia bilang panah int, berarti dia mau kembalikan nilai integer gitu ya. Di sini berarti kalau tadi gini ya, int sekarang panahnya dibuang aja gitu. Dan integernya jadi int doang gitu ya. Baru masuk ke dalam body functionnya gitu ya. Body function. Nah, permutation ini mau ngapain? Mengembalikan hasil n permutasi r gitu. Jadi PNR gitu. Ini PNR, permutasi dari n terhadap r gitu ya. Rumusnya apa? Ini kan gitu. Kita butuh n faktorial. Oh, kita kan udah punya function prosedur find faktorial tadi di awal gitu ya. Ya udah, kita bisa manfaatkan prosedur yang udah ada aja gitu. Berarti kan ini sama aja kayak atas bagi bawah gitu ya. Atasnya kita butuh apa? Butuh n faktorial. Oke, kita cari n faktorial dulu berarti kan. Salah, find faktorial kan berarti gini ya. Find faktorial, parameternya ada 2. Parameternya adalah pertama n gitu. Nilai yang mau difaktorialkan. Yang mau difaktorialkan apa kalau dari 2 ini? N-nya dong. Ya kan? Kan n faktorial ya. Udah berarti n. Udah gini doang. Tapi dia harus disimpan dulu. Harus dia selain ngasih nilai yang mau difaktorial berapa, kita harus sediain penampungnya dulu kan gitu. Result. Katakanlah kita di sini sediain namanya n faktorial gitu. Berarti kita harus sediain nf int. Paham ya? Jadi walaupun namanya ini beda, jadi seandainya ini x kan, terus ini x.
Nah, jadi ini X and F, di sini N result sama aja. Jadi dia ngikut urutannya gitu loh. Jadi X yang di sini tuh diwakilkan dengan N. Ketika di dalam sini, X-nya ini bakal diubah jadi N gitu loh, diwakilkan di dalam sini gitu. Sama kayak di sini NF nih. Di sini result, ya udah dia NF di sini diwakilkan sebagai result di dalam sini gitu. Jadi ketika result diisi dengan N, oh ini salah, ini F ya. Jadi result diisi dengan faktorialnya berapa gitu. Sini yang udah dikali kali sekian kali sekian kali sekian sampai dengan dikali dengan N gitu ya. Nah, jadi ketika result ini diisi dengan F, result ini kan parameter kedua nih, berarti yang bakal diisi dengan F, si NF-nya ini kayak gitu ya. Oke, ini balikin F lagi. Nah, oh satu lagi. Lihat parameternya kan dua jenis ya, input dan output. Ini input biasa aja, ini output ada bintangnya. Nah, ketika dipanggil poin faktorial lah, NF ini kan mewakili resultnya ini sih. Ada bintangnya. Nah, jadi ketika dipanggil dikasih kayak gini. Uh, Simbol dan ya, ampersand atau apa gitu istilahnya, lupa. Jadi kalau 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 dia parameter tipe datanya output dikasih bintang di tipe datanya. Ketika dipakai di dalam prosedurnya dikasih bintang sebelum nama variabelnya, dan ketika mau dipanggil prosedurnya dikasih simbol ampersand atau dan kayak gini gitu ya. Oke, sekarang kita udah punya n faktorial nih. N faktorial kita udah dapet nih kan, kita udah punya n faktorial yang disimpan dalam variabel yang namanya nf gitu kan, n faktorial. Sekarang kita butuh ini kan, n min r faktorial. Kita tinggal panggil aja sebenarnya. N min f faktorial, ya udah berarti n min f dong. N min r dong, ya enggak. N min r faktorial, ya n-nya dikurang r dulu kan baru di faktorial gitu. Mau kita bikin misalnya nr sama dengan n min r, terus yang dioperan sini nr kan sama aja gitu. Jadi kita dipercepat aja kayak gini gitu ya. Nah, ingat kita butuh penampungnya juga kan gitu, kayak kayak n kita simpen di nf, nah, n min r kita simpen di mana, ya udah kita bikin aja variabel baru nrf, misalnya n min r faktorial n min r, ya n min r faktorial nrf. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat atasnya, udah dapat bawahnya, udah dapat atasnya, udah dapat bawahnya, udah dapat. Sekarang tinggal dibagi dong, ya kan. Dan baginya dan hasil pembagian itu yang akan di return, ya udah langsung kita return aja berarti. Atas bagi bawah kan gitu. Atasnya apa? Atasnya n faktorial. N faktorial itu di nf kan gitu. Bawahnya apa? N min r faktorial, berarti nrf. Oke. Nah, karena di sini itu coba dulu aja deh. Berarti kan atas bagi bawah udah selesai kan gitu. Permutation jadi oke. Sekarang kita kerjain combination. Oke. Function combination. Kembaliannya integer, parameternya dua-dua integer. Oke. Combination rumusnya apa? Atas bagi bawah. Atasnya ini n faktorial, sama kayak gini kan, ya udah. Kita kopas n faktorial gitu kan. Terus n min r faktorial kan gini. Ini kan berarti r faktorial dikali n min r faktorial. N min r faktorial yang ini kita kopas. Udah punya kan gitu. Terus berarti kita yang belum punya apa? Ini kan r faktorial kan. Berarti sama aja kayak ini. Kayak ini, ya n-nya tinggal kita ganti jadi r aja. Terus penampungnya kayak diganti, kalau ini nf, ya misalnya rf, ya udah kayak gitu. Paham ya? Jadi kan kita butuh tiga nilai nih, butuh nilai n faktorial, r faktorial, dan n min r faktorial gitu. N faktorial dan n min r faktorial kita udah dapat dari yang permutasi tadi kan, ya udah kita kopas aja. Sekarang tinggal r faktorial, ya udah berarti n-nya diganti jadi r kan itu, dan penampungnya juga berubah jadi rf gitu ya. Terus tinggal kita bagi sama kayak di atas. Atas bagi bawah, atasnya itu n faktorial berarti nf. Dibagi bawah, bawahnya kan anu kali anu gitu kan. A kali B gitu. Jadi kita kurungin dulu gitu kan, biar dia dihitung dulu baru dibagi kayak gitu. Yang kiri apa? Yang kiri r faktorial berarti rf. Dikali apa? Dikali n min r faktorial, ya udah n rf. Gitu ya. Oke, sekarang semua function dan prosedurnya udah jadi. Berarti kita bisa langsung ke main program. Main programnya dia minta inputan 4 integer dalam satu baris ABCD gitu ya. Var ABCD int t scalan. Kopas aja biar cepet. Oke.
Nah, udah dapet nih. Nah, sekarang dia mau outputnya nih kayak gini nih. 2 baris gitu. Baris pertama. Nah, sebentar. Nah, baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi. Jadi ini yang kiri permutasi, yang kanan kombinasi. Ini juga ini permutasi, yang kanan kombinasi. Nah, yang baris pertama itu dari A terhadap C. Yang baris kedua itu dari B terhadap D gitu. Berarti yuk kita print aja langsung. Permutasi kan gitu. Permutasinya dulu kan. Dari A terhadap C ya. AC aja berarti kan. Ya dong. Terus kombinasi. Dari A terhadap C juga ya udah. Terus bawahnya dari B terhadap D ya kita kopas terus diganti aja, kelar. Gitu ya. Oke. It's CD. Aduh. Jauh. Jadi for I CD mod 6. Oke. Gue run namanya kalkulator.go. Si loading. Syntax error line 39. Nah, ini ada typo. Ntar ya, biar agak gede. Nah, agak gedean ya. Nah, inputannya apa? 5, 10, 3, 10. Wah, ada yang salah nih. Nggak sesuai. Permutation AC. Dari A terhadap C. Oke, find factorial. F-nya 1. Kok dikali 2 sih? Dikali I ini salah ya. Jadi kan faktorial salah ya. Ya bakal dikali 2 terus berkali-kali gitu ya. Jadi kan F-nya udah ada 1 nih. Ya kita mau dia dikali 1, dikali 1, kali 2, kali 3 sampai dengan N kan gitu. Nah, yang bakal berubah itu kan si I-nya ya. F-nya ya berarti dikali I gitu. F dikali 1, F dikali 2, dikali 3, dikali 3, sampai N gitu ya. Nah, dia disimpan di dirinya sendiri, jadi ketika nanti di loopingan berikutnya nilainya nggak hilang gitu, nilai yang sebelumnya kayak 1 kali 2 kan, berarti F-nya udah jadi 2, nanti 2 dikali 3 6 gitu. 6 dikali 3 sekian, sekian, sekian sampai N gitu ya. Kita coba lagi. Oke, jadi ya. Yang bawah. Oke, jadi ya. Terreview, jadi kita sekali lagi kalau mau ngerjain soal subprogram, kerjain aja dulu prosedur atau fungsi yang diperlukan gitu. Karena setiap fungsi atau prosedur udah ada tujuannya sendiri gitu. Kita bisa ikutin tanpa mikirin main programnya gitu. Yang penting kita kerjain dari atas ke bawah. Karena kayak di sini permutasi dan kombinasinya memanfaatkan function faktorial yang ada di atasnya kayak gitu ya. Nah, kalau udah ya kita kerja dulu kan find faktorial, berarti kita mau cari faktorial dari 1 sampai N. F-nya kita mulai dari 1 gitu kan. Kan harus ada sesuatu yang menampung gitu kan. Kita katakanlah dia si F kan kayak gitu. Uh, dimulai dari 1, ya udah berarti kita nggak perlu dikali dengan 1 lagi kan, makanya I-nya kita mulai dari 2 aja gitu sampai dengan N gitu. Ya udah berarti 1 dikali 2 dikali 3 sampai N gitu ya. Disimpan di dalam result gitu ya, dibalikin. Nah, permutasinya sama, atas dibagi bawah. Atasnya N faktorial, bawahnya N min R faktorial. Ya udah kita manfaatkan fungsi find faktorialnya aja kayak gitu ya. N faktorial tuh kayak gini, oper nilai N faktorial, terus dia disimpan di mana? Disimpan di NF gitu kan. N min R faktorial, ya udah kita N min R faktorialnya dioper di sini, kita simpan di mana? Di si NR F gitu kan. Terus tinggal kita bagi, sama aja buat kombinasi. Kalau bedanya di kombinasi bawahnya R faktorial dikali N min R faktorial, ya udah
cari dulu semua faktorialnya, disimpan di mana, terus dibagi kayak gitu ya. Nah, main programnya lebih simpel lagi, kita scan A B C D, ya udah tinggal kita jalankan aja function permutation dan combination ya. Baris pertama itu dari A terhadap C, dan baris keduanya adalah B terhadap B. Oke, semoga jelas. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini judulnya komposisi. Komposisi. Nah, ini sebenarnya lebih simpel lagi. Import fmt function main. Oke, nah jadi di function komposisi ini ada simple, ada 3 fungsi matematika sederhana nih. Ada f, g, h gitu ya. Fx, gx, hx gitu ya. Yang isinya cuman kayak gini. Fx itu isinya x kuadrat. Kita coba aja ya. Kan ada 3 fungsi nih. Fx, semua kembaliannya integer gitu. Karena x-nya int gitu. Int kembaliannya int dong. Fx bakal ngebalikin nilai x kuadrat, berarti x kali x dong, ya enggak? Udah kelar. Terus gx ngapain? Gx int kembali nilai int. Return apa? Gx itu dia bilang kembaliin nilai x min 2, ya udah x. Return x min 2. Sekarang fg h function h x int kembaliin nilai int langsung dalam return hx. Ngapain? Hx adalah x plus 1, ya udah return x plus 1, kelar. Dan sekarang mau ngapain nih dari 3 fungsi sederhana ini kan gitu. Sesuai namanya, kita mau dikomposisiin gitu. Jadi kayak fungsi di dalamnya ada fungsi, di dalamnya ada fungsi lagi gitu ya. Namanya fungsi komposisi kayak gitu. Jadi inputannya itu ada 3 integer dalam satu baris, namanya ABC. Kita buat dulu aja. For ABC int scanline C. Oke. Nah, ABC-nya ini yang bakal mau kita ubah. Kalau di sini kan fx, nah fa-nya bakal dioper ke sini jadi x gitu ya. Sini gitu. Nah, barisnya keluarannya ada 3 baris. Baris pertama itu fungsi komposisi dari fo gog ya. Berarti f di dalam f ada g, di dalam g ada g lagi kayak gitu ya. Simple sih sebenarnya. Terus di dalam g yang terakhir itu si parameternya itu 7 ya. Nah, kita tinggal print aja berarti kan. Berarti kan fgg gitu kan. F di dalam f ada g, di dalam g ada g. Nah, di dalam g yang terakhir baru apa? Angkanya berapa? 7. 7 ini si A kan gitu. Ya udah berarti di sini A. Terus baris kedua itu GHF. Berarti G di dalamnya ada H, di dalamnya ada F gitu ya. Yang dioper si B gitu. B udah. Baris ketiga adalah HFG. H di dalamnya ada F, di dalamnya ada G gitu kan. Enggak, HFG gitu. Di dalamnya ada si C. Udah, parameternya C maksudnya. Udah jelas, udah jalan sih harusnya. Coba ya, go run komposisi. Go. Nunggu inputan. 7, 2, 10. Page, sorry. 7, 2, 10. Oke, sama ya. 555. Oke, jadi. Simple ya. Jadi kita fungsinya simple gitu. Kita di sini intinya mau latihan fungsi komposisi gitu kan, fungsi dalam fungsi gitu. Ya udah, kita sediain dulu fungsinya fx, gx, hx-nya. Dia mau apa? Dia mau fgg. Udah berarti f di dalamnya ada g, di dalamnya g ada g lagi. Udah baru kita oper parameternya. Jadi kayak hasil dari GA ini bakal dioper, dihitung dulu kan. Katakanlah hasilnya nanti Z gitu kan. Nah, Z-nya baru di sini nanti dioper lagi ke dalam GZ gitu kan. Nah, hasil dari GZ kan dia ngitung. GZ-nya misalnya katakanlah X hasilnya. Ada X-nya baru dioper ke fx yang finalnya tadi gitu ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah lingkaran. Lingkaran ini agak lebih panjang, lebih ribet. Package main import from type function main. Oke, konteks soalnya dulu ya. Jadi
inputannya itu ada 3 baris ya. Baris pertama dan kedua ini melambangkan sebuah lingkaran gitu. Jadi lingkarannya itu pertama. Jadi misalnya ini kan baris pertama, berarti kan ini kan lingkaran dua ya. Berarti baris pertama ini lingkaran satu kan gitu. Baris kedua lingkaran dua gitu ya. Nah ini tiga nilai ini apa nih kan gitu. Nah ini X, aku sebut dulu namanya ya. Ini X, ini Y, ini R jari-jari gitu ya. Lingkaran menjadi jari-jari. Nah, XY ini maksudnya apa? Jadi lingkarannya ini ibaratnya ada di kayak di diagram Cartesius gitulah ya. Jadi kan wait gitu ya. Jadi kan diagram itu kayak gini kan. Eh, diagramnya ini kan XY-nya 1,1 berarti ini satu berarti X 1,1 itu kan di sini. Nah, ini menandakan titik pusatnya gitu. Lingkaran itu kan punya titik pusat dan punya jari-jari kan gitu. Terus jari-jari ini 5 berarti ini 5 ke sini kan gitu. 5 ke sini, 5 ke sini, 5 ke sini barulah ini sebuah lingkaran kan gitu. Gitu ya. Jadi ini X, Y, R jari-jari gitu. Lingkaran. Berarti di sini ini ada 88 berarti lingkarannya kira-kira di sini kan gitu. Set gitu kan. Lebarnya dia jari-jarinya dia 4 gitu. Kalau ini 5 ini 4 gitu ya. Anggaplah beda gitu. Terus baris ketiga ini titik sembarang 2,2 kan berarti sekitar sini ya gitu ya. 2,2 sekitar sini. Nah, titik sembarang ini yang baris ketiga ini kita mau ngecek gitu ya. Kita mau cari tahu titik-titik sembarang ini dia ada di dalam lingkaran satu kah? Kayak ini kan 2,2 berarti di sini kan. Dia di dalam lingkaran satu kan ini dua kan gitu. Titiknya itu berada dalam lingkaran satu kah? Di lingkaran dua kah? Atau bukan di luar atau malah di dalam dua-duanya. Jadi kayak misalnya ini lingkaran, titiknya di sini gitu. Atau bahkan ini lingkaran, titiknya di luar gitu ya. Jadi ada 4 jenis kemungkinan di dalam lingkaran satu, dalam lingkaran dua, di dalam lingkaran satu dan dua dalam waktu yang sama dan bukan di luar, bukan di dalam dua-duanya di luar kayak gitu ya. Oke, jadi maksud soalnya udah jelas ya. Seperti biasa kita ke bawah kita lihat. Nah, ada dua fungsi yang harus kita kerjain dulu kan gitu. Fungsi namanya pertama jarak gitu ya. Jarak. Aduh, bentar. Jarak gitu ya. Parameternya semuanya real. Nah, real itu kan artinya bilangan koma gitu ya. Ya, di bahasa lain ada tipe datanya memang real gitu. Kalau digolang semuanya float 64 gitu. Atau float 32 beda ukuran dong. Kembaliannya real berarti float 64 juga gitu. Function jarak ini ngapain? Mengembalikan jarak antara titik AB dan titik CD. Jadi anggaplah ini titik AB kan gitu. Ini titik CD. Ya, kita mau ngitung jaraknya ini berapa gitu. Nah, rumusnya udah ada ini. Kan ngitung rumus ya harusnya kalian udah tahu ya. Jarak antar titik ya misalnya pakai rumus Manhattan gitu ya atau Gaussian atau apalah namanya lupa. Jadi ini salah satu rumusnya, lupa yang mana jenisnya. Pokoknya ini rumus untuk menghitung titik dari jarak dari dua buah titik gitu, titik AB dan titik CD gitu ya. AB dan CD gitu. Rumusnya tuh kayak gini. Ya udah kita tinggal ikutin aja kan gitu. Di return berarti kan. Ya karena kan cuman kayak gini ya, simple aja. Langsung kita return aja. Berarti kan ini akar ya. Akarnya kita cuekin dulu. Misalnya kita fokus dalamnya dulu. Ini kan berarti samanya kayak kotak satu plus kotak 2 kan gitu. Kotak satunya ini ngapain? Kotak satunya ini A min C dikuadratin. A min A min C dikuadratin berarti A min C dikali A min C dong, ya enggak? Ya enggak? Nah, terus dijumlahin kan? Dijumlahin dengan B min D dikuadratin. Ya, B min D dikuadratin. B min D. Ya enggak sih? Jadi kan kotak satu plus kotak 2. Kalau misalnya kalian nemu rumusnya panjang ya kita pecah-pecah aja jadi lebih singkat gitu ya. Ini plus ini. Ininya apa? Ininya A min C
kali A min C, ini juga B min D kali B min D gitu. Nah, baru semua ini kita kuadratin, kita akarin kan gitu. Nah, lihat sini ada tipsnya. Nah, pakai paket math-nya. Jadi ini balik ke pelajaran modul pertama ya, modul awal-awal. Package itu adalah ibaratnya library kalau di bahasa lain gitu ya. Package kalau package itu bisa bisa mengandung banyak library gitu ya. Jadi intinya mah sebuah codingan yang udah ada gitu, disediain dan kita bisa pakai gitu. Nah, untuk mencari akar atau square root, kita bisa kita bisa manfaatkan fungsi square root sqrt yang ada di dalam package math gitu ya. Jadi kita package-nya harus kita import dulu. Kalau di sini kita fmt. Jadi kan sama aja kayak sebenarnya kita udah pakai gitu kan. Buat ngeprint atau nge-scan sesuatu kan kita butuh scan line gitu kan. Scan line itu codingannya ada di dalam package fmt gitu. Makanya kita import dulu fmt-nya baru kita bisa pakai scan line-nya. Nah, sama kayak kita butuh square root buat ngakarin sesuatu kan. Kita bisa pakai tapi harus import dulu gitu. Import math gitu ya. Oh, udah nih. Makanya gimana? Ya, ini kan tinggal math.square root. Sama kayak fmt dot mau manggil function apa nih? Ya udah kita pakai math kan. Mau manggil function apa yang dalam math square root gitu. sqrt. Per semuanya ke dalam. Parameter terus semuanya masukin ke dalam. Jadi semua yang di dalam ini bakal diakarin gitu. Terus di return udah selesai. Nah, function kedua kita butuh function yang namanya di dalam. Function di dalam ini. Boolean berarti jadi bool doang. Berarti semuanya jadi float. Oke, nah di dalam ini ngapain? Function di dalam ini mau dia bilang kembaliin nilai true. Di dalam ini dia mau kembalikan nilai true apabila titik x-y berada di dalam lingkaran. Oke, jadi parameternya ini agak banyak ya, kita bedah pelan-pelan ya. Jadi kembalikan nilai true cxy titik pusat. Oke, jadi cxcy ini titik pusat si lingkaran. Katakanlah ini kan lingkaran ya, lingkaran yang ini. Titik pusatnya itu ini cxcy gitu. cxcy titik pusatnya dan r ini jari-jarinya gitu. Ini r-nya gitu ya. Ini titik pusatnya cxcy. Nah, terus ada titik sembarang xy gitu. Nah, xy ini, nah function di dalam ini kita mau cari tahu. Berarti kan lingkarannya ini kan gitu. Kita mau cari titik xy ini ada di dalam lingkaran ini enggak, ada di dalam lingkaran yang dengan titik pusat cxy dan radius r gitu. Nah, caranya gimana kan gitu. Berarti logiknya ya. Oke, ada lingkaran kayak gini kan gitu. Ya, dimaafkan ya gambarnya. Ada lingkaran kayak gini. Ini titik pusatnya kan gitu. Titik pusatnya ini adalah cx dan cy gitu, cx, cy gitu. Ini jari-jarinya kan gitu. Ini r, jari-jari. Kalau ada sesuatu titik, misalnya titiknya ini, namanya xy kan gitu. Dia titiknya x, y gitu kan. Kalau ini kan cx, cy namanya. Kalau dia, misalnya dia di luar. Kalau dia di luar berarti lebih dari jari-jarinya dong, kan ini di jari-jari gitu. Ya enggak sih? Dia akan selalu di luar kalau ternyata kita hitung dulu jaraknya kan, jarak dari cxcy ke xy ini berapa. Kalau jaraknya lebih dari jari-jarinya, otomatis dia di luar dong. Kalau ternyata misalnya cx-nya di sini, xy-nya di sini, terus dihitung jaraknya kan gini, set. Dia lebih pendek dari jari-jarinya kan, otomatis dia di dalam kayak gitu. Berarti langkah pertama kita harus cari tahu dulu jarak antara titik pusat dan titik xy-nya itu berapa kan gitu. Oh, kita udah punya function buat nyari jarak nih kayak gini kan gitu. Ya udah, kita assign aja misalnya di jarak j lah gitu. Karena nama function udah jarak. Nah, kita mau ngitung jarak dari mana kemana, siapa ke siapa, dari cx, cy, dari titik pusatnya yaitu cx, cy ke titik sembarang gitu kan, xy. Ya udah, cx, cy terus xy kan gitu.
Nah, ini bakal berisi nanti jaraknya kan, disimpan di dalam J. Ya udah kita sekarang hitung dong, bandingin. Ya return aja berarti langsung. Maksudnya gini, kan kalau dia jaraknya kurang dari sama dengan jari-jarinya R gitu kan. Berarti kan return true kan gitu. Return true. Kalau dia else, berarti kan dia lebih dari R. Berarti dia di luar, return false kan. Nah, ini kita bisa persingkat aja kayak return J kurang dari sama dengan R. Ya enggak? Jadi kan ini dia ngebandingin. J-nya min sama dengan R enggak? Kurang dari sama dengan R enggak? Kalau iya ya true, kalau enggak ya false. Jadi sama aja kayak gini kan gitu. Jadi oke, main program. Main programnya ngapain? Main programnya ini inputan kayak gini kan, 3 baris. Nanti dot scanline 3 ini X, Y, R gitu kan. Ini lingkaran 1, ini lingkaran 2. Anggaplah ini X, Y, R1. Itu ini X, Y, R2 gitu kan. Berarti X1, Y1, X2, Y2. Salah. X1, Y1, dan R1 gitu ya. R1. Sekian lah. Nih. Bawahnya X2 berarti kan X2, Y2, dan R2 gitu. Oke, berikutnya baris ketiga itu nilai titik sembarangnya kan gitu, XY sembarangnya. Berarti ini X di gitu ya. Variabelnya X, Y, X1, Y1, X2, Y2, R1, R2, int gitu ya. Int semuanya. Oke. Udah di scan nih. Nah, sekarang kita mau cari tahu kan gitu. Di dalam lingkaran 1, 2, dua-duanya atau bukan di luar, bukan di dalam dua-duanya gitu ya. Jadi ya kita harus cari tahu dulu dong, dia di dalam lingkaran 1 kah atau di dalam lingkaran 2 kah gitu kan. Nah, kita bisa pakai function di dalam ini kan gitu. Misalnya kita mau cek dia di dalam lingkaran 1 dulu. Ceknya pakai di dalam kan, dia bakal ngebalikin nilai true gitu. True atau false bolehan. Berarti kita harus simpen dia di variabel misalnya namanya L1 dan L2 nanti gitu. L1 dalam lingkaran 2. Boolean. Nah, L1 buat ngecek dia di dalam lingkaran 1 enggak gitu. L1 ya udah panggil di dalam. Kita mau ngecek dia di dalam lingkaran 1 enggak gitu. Lingkaran 1 variabelnya yang mana? Yang ini kan. X1, Y1, X1. Ya udah berarti X1, Y1, R1. Terus yang mau dicek titiknya yang mana? Titik XY ini kan. Yang udah berarti X, Y gitu kan. Sama L2-nya juga kayak gitu. Bedanya semuanya jadi 2 gitu kan. Oke. Nah, otomatis kalau dia ada di dalam lingkaran 1, L1-nya bakal true dong. Kalau dia ada di dalam lingkaran 2, L2-nya bakal true juga. Ya udah berarti kita tinggal gini kan. Kalau L1 kalau true berarti dia di dalam lingkaran 1 kan. fmt.print titik titik di dalam Nah, kalau L2 itu sama kan. Oke. Kalau di dalam dua-duanya berarti kalau L1 dan L2 kan gitu. Kalau L1 dan L2-nya itu berarti dia di dalam dua-duanya kan gitu. Dalam lingkaran 1 dan 2. Else, kalau dia L1-nya false, L2-nya false, dua-duanya ini false, berarti dia nggak di dalam siapa-siapa kan gitu. Oke, nah tapi di sini sebenarnya ada yang miss dikit. Di mana di sini? Contoh, uh, titik si titik XY bisa ada di dalam lingkaran 1 dan lingkaran 2 di waktu yang sama. Iya memang benar ketika kondisinya kayak gini gitu. Ketika L1-nya true dan L2-nya juga true kan, dia artinya di dalam dua-duanya gitu ya. Tapi
kalau misalnya L1 dan dua-duanya true, L2-nya true, otomatis dia akan berhenti di sini dong. Jadi kan di sini dia ngecek L1-nya true nggak? Kalau L1-nya true, ya dia langsung ke sini. Dia nggak peduli mau L1-nya juga true juga. Maksudnya mau L2-nya true juga, ya dia nggak peduli. Dia udah berhenti di sini. Karena kan dia ngecek. Kita baru ngecek L1 dan L2-nya true bersamaan di sini gitu. Tapi ketika ini true, otomatis kan L1-nya harus true dulu kan gitu. Nah, ketika L1-nya true, dia udah otomatis masuk ke if yang pertama gitu. Makanya ini sebenarnya harus di uh, if yang pertama. Nah, baru else. Nah, jadi kita harus ngecek L1 dan L2 true dalam waktu yang sama dulu. Jadi seandainya ini false, otomatis kan salah satu di antara dua ini mungkin ada yang salah atau malah kan atau bahkan dua-duanya salah gitu kan. Yang baru kita cek L1-nya bener nggak? Kalau bener berarti dia lingkaran satu. Kalau misalnya ini bukan false, L2-nya bener nggak? Kalau bener berarti oh dia di dalam lingkaran dua. Kalau masih false juga berarti L1 dan L2-nya salah gitu. Berarti dia di luar dua-duanya gitu ya. Oke, kita coba. Go run lingkaran. Let's go. Banyak. Kenapa ini? Oh ya, ini semuanya float ya. Ini harusnya jangan integer. Float. Nah, CLS masuk. 115 884 22 dalam lingkaran satu ya. Kopas aja biar cepat. Dalam lingkaran 2 benar. Dalam lingkaran 1 dan 2 benar juga. Kalau ini harusnya di luar. Di luar. Oke. Kita review. Kerjain functionnya kan gitu. Function jarak buat ngebalikin nilai jarak antara titik AB dan titik CD gitu. Rumusnya kayak gini. A min C kuadrat plus B min D kuadrat diakarin. Bentuknya kayak gini. Nah, function di dalam adalah function yang akan ngebalikin nilai true kalau XY, titik XY ada di dalam lingkaran dengan titik pusat CXCY dan jari-jarinya R gitu ya. Berarti kita harus ngitung jarak antara titik pusat CXCY dengan titik XY. Ya kita bisa pakai fungsi jarak yang udah di sini kan gitu. Simpan di dalam J, terus kita return aja. Kalau J-nya kurang dari sama dengan R, berarti dia true. Kalau nggak ya false deh. Nah, terus kita scan semua variabel yang harus yang harus ada yang dibutuhin. Lingkarannya, lingkaran 1, lingkaran 2, terus titik sembarangannya XY. Ya kita hitungkan gitu. Si XY itu di dalam lingkaran 1 kah? Di lingkaran 2 kah? Nah, disimpan di L1, L2 gitu. Kalau L1 dan L2-nya true, berarti dia di dalam dua-duanya kan gitu. Kalau misalnya dia bukan ini, kalau ini misalnya ini false, berarti antara salah satunya false, L1 atau L2-nya yang false, atau bahkan dua-duanya gitu kan. Berarti kita cek satu-satu, L1-nya true nggak gitu. Kalau nggak, kalau true masuk ke dalam berarti lingkaran 1 kan gitu. Kalau dia masih salah berarti L2-nya true nggak gitu kan. Kalau dia true berarti di dalam lingkaran 2 gitu. Kalau masih salah juga berarti dia L1-nya false, L2-nya false, berarti dia nggak di dalam siapa-siapa gitu ya. Oke, mungkin cukup buat video praktikum Alpro semester ini, modul kali ini ya, modul 6 tentang subprogram. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada salah-salah. Terima kasih, sampai jumpa di modul berikutnya.